fata'ammal wa falyuta'ammal. Perbedaan antara ta'ammal dan fata'ammal dan falyuta'ammal. Anna ta'ammal isyaratun ilal jawabi al-qawi. Ta'ammal itu merupakan isyarat bahwa jawaban yang disebutkan itu kuat. Wa fata'ammal ilal dha'if. Fata'ammal itu isyarat kepada jawaban yang dhaif. Wa falyuta'ammal ilal ad'af. Lafaz falyuta'ammal isyaratun ilal jawabil ad'af, yang lebih lemah. Dzakarahu ad-Damamini. Wal farqu baina wa bil jumlati wa fil jumlah. Perbedaan antara lafaz wa bil jumlah dan fil jumlah. Anna fil jumlati yusta'malu fil juz'i, bahwasannya lafaz fil jumlah itu digunakan dalam sesuatu yang sifatnya juz'i. Wa bil jumlati fil kulliyat, dan lafaz bil jumlah itu dipakai untuk kulliyat. Itu dipelajari di mantik ya. Apa bedanya juz'i dengan kulli? Kadza fi matlabil iqaz. Kadza ay dza kembali ke al-farqu baina wa bil jumlah dan fil jumlah. Fi matlabil iqaz, dalam kitab Matlabul Iqaz. An khatil 'allamati as-sayyidi Alawi ibn Abdullah ba Hasan. Lakin fi kulliyati bil baqa, tapi keterangan dalam kulliyat Abil Baqa, anna fil jumlati yusta'mal fil ijmal, bahwasanya fil jumlah itu digunakan untuk ijmal, mengglobalkan. Wa bil jumlati fit tafsil, sedangkan lafaz bil jumlah itu digunakan untuk mentafsil. Wa ta'assuf, apa itu ta'assuf? Irtikabu ma la yajuzu 'indal muhaqqiqin, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh para muhaqqiq. Wa in jawazahu ba'duhum, meskipun boleh menurut sebagian muhaqqiq. Wa yutlaqu 'ala irtikabi ma la darurata fihi. Wa yutlaqu, dan diucapkan lafaz ta'assuf untuk menamai irtikabi ma la darurata fihi, melakukan sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Wal aslu adamuhu, sedangkan hukum asalnya adamuhu ay adamu ma la darurata fihi. Ya, seharusnya hukum asalnya dia tidak dilakukan, tapi kemudian dilakukan meskipun tidak ada kepentingan yang menuntut untuk melakukan hal tersebut. Wa huwa akhafu minal butlan, ya, ta'assuf itu lebih ringan daripada lafaz butlan atau dihukumi dengan batil. Wa tasahul, tasahul adalah yusta'malu fi kalamin la khata'a fihi. Tasahul itu digunakan untuk menamai sebuah ucapan yang sebetulnya enggak salah, ya, tidak ada kesalahan fihi di dalam kalam tadi. Walakin yahtaj ila naw'i taujihin, tapi kalam itu butuh kepada naw' taujih, ya, sedikit penjelasan, tahtamiluhu atau pengarahan yang tahtamiluhu al-ibarah, yang mungkin bisa dikandung ibarah. Wa tasamuh, sedangkan tasamuh huwa isti'malul lafzi fi ghairi mawdi'ihi al-asli kal majaz. Ya, tasamuh itu menggunakan lafaz bukan pada tempat asalnya seperti majaz. Ya, majaz itu isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin bila qasdi 'alaqatin, ya, tapi bedanya kalau tasamuh itu dia tidak menginginkan suatu 'alaqah yang makbulah dalam majaz. Ya, majaz ada 'alaqahnya dan ketentuan-ketentuannya. Kalau tasamuh dia meletakkan lafaz bukan pada tempat asalnya, tapi tidak bermaksud menginginkan 'alaqah yang bisa diterima dalam majaz. Selain itu, wala nasbi qarinatin dalatin alaihi. Ya, musannif juga dalam tasamuh tidak membuat qarinah yang menunjukkan kepada alaihi, kembali ke ghairi mawdi'ihil asli. Itu i'timadan ala zuhuril fahmi. Kenapa musannif melakukan hal demikian? Karena berpegangan kepada bahwa lafaz ini sudah jelas biasanya digunakan untuk makna ini. Min dzalikal maqam, dari konteksnya. Wat tamahul, apa itu tamahul? Al-ihtiyal wa huwa at-talab. Ya, at-tamahul itu maknanya adalah at-talab. Wat ta'ammul, ya, ta'ammul adalah huwa i'malul fikri. Ya, mengaktifkan akal, ya, mengamalkan
pemikiran. Wa tadabburu, sedangkan tadabbur itu tasarruful qalbi bin nazari fid dalail. Ya. Menggunakan akal ya, untuk memikirkan dalil. Wal amru bit tadabbur. Perintah untuk tadabbur ya, di dalam kitab sering kita dapati fatadabbar atau ya fatadabbar. Bi ghairi fa'in ya, kalau perintah tadabburnya tanpa fa ya artinya tadabbar ya, maka itu lisu'al fil maqam, maka itu merupakan permintaan di makom tersebut, di konteks tersebut kamu harus tadabburi, kamu harus fikirkan dalam dalil-dalil di konteks ini. Wabil fa, sedangkan kalau dengan fa fatadabbar yakunu bi makna takrir, itu bukan untuk memerintahkan mentadaburi konteksnya, tapi untuk takrir ya, untuk menguatkan, untuk menegaskan bahwa kalam yang sedang diucapkan itu kuat. Wat tahqiq, dan untuk tahqiq lima ba'dahu terhadap lafaz yang jatuh setelah lafaz fatadabbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatani, dua faidah. Al-ula, yang pertama, fi istilahi asy-Syaikh Muhyiddin Nawawi fil Minhaj, mengenai istilah Syekh Nawawi dalam kitab Minhaj, wa tiba'il katsiri lahu, dan mengikutinya banyak ulama terhadap istilahnya Imam Nawawi. Terhadap Imam Nawawi ala dzalika al-ittihaj, mengikuti dalam metode tersebut, yaitu menggunakan istilah-istilah dalam minhaj itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi minhajihi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Minhaj ma'a syarhihi ya, sambil saya tambahkan keterangan dari syarah Minhaj lil Jalalil Mahalli, tulisan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, bi ziyadatin minat tuhfati wan nihayah, dengan tambahan dari tuhfah dan nihayah. Sebetulnya ini lumayan ini nih penjelasan ini ya. Fahaitsu aqulu fil azhar, kata Imam Nawawi, kalau saya mengatakan kalimat fil azhar awil masyhur atau kalimat al masyhur, faminal qaulaini awil aqwal Syafi'i, maka lafaz al azhar dan al masyhur itu tandanya khilafnya muncul dari dua qaul atau qaul-qaulnya yang langsung dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Fa'in qawiyal khilaf, kalau khilafnya kuat liquwati mutrakihi, karena kuatnya dalil atau sudut pandangnya, qultu al-azhar, maka aku katakan al-azhar. Berarti al-azhar itu kalau khilafnya kuat. Artinya apa khilafnya kuat? Ada dua qaul Imam Syafi'i yang dua-duanya dalilnya kuat. Nah, maka yang unggul, yang rajih disebut al-azhar, yang tidak rajih disebut muqabilul azhar. Al-musy'ira, yang mengesankan bizuhuri muqabilihi, bahwa kebalikan dari qaul azhar tadi itu kuat. Wa illa ay wa in lam yakun al khilafu qawiyan, atau wa in lam yaqwa al khilaf, ya, kalau khilafnya tidak kuat, fal masyhura, maka aku ucapkan lafaz al masyhur gitu. Faqultu al masyhur gitu takdirnya. Bi gharabati al musy'ir, ada enggak situ? Ya, al-musy'ira yang mengesankan bi gharabati muqabilihi, bahwa muqabilnya itu tidak dikatakan lemah, karena ini khilafnya antara qaul Imam Syafi'i ya. Nah, tapi mengesankan gharabah, aneh, itu asing. Asingnya muqabil qaul masyhur li du'fi mudrakihi, karena lemahnya dalil qaul muqabil al-masyhur. Wa haitsu aqulu al-ashah, kalau saya katakan al-ashah awis sahih, atau saya katakan as-sahih, faminal wajhain, maka ini khilafnya bukan dari qaul Imam Syafi'i, tapi dari wujuhul ashab yang kemarin kita bahas mengenai ashabul wujuh, yaitu mujtahid madhab gitu. Awil aujuh, atau dari aujuh lil ashab, dari ashab Syafi'i, yastakhrijunaha, tapi itu enggak semata-mata keluar 100% dari mazhab Syafi'i, enggak, karena aujuh itu berasal dari mana? Yastakhrijunaha min kalami Syafi'i radhiyallahu taala anhu, itu berasal dari
ditakhrij dari kalamnya Imam Asy-Syafi'i. Fa in qawiyal khilaf qultu al-ashah. Kalau khilafnya kuat, maka yang rajih disebut al-ashah. Wa illa ay wa in lam yaqwa al-khilaf fashahiha, maka aku katakan as-sahih. Gitu. Jadi kalau khilafnya kuat antara wujuhul ashab, dalilnya sama-sama kuat, maka yang rajih disebut ashah, yang tidak rajih disebut muqabilul ashah. Kalau khilafnya lemah, maka yang unggul disebut as-sahih, yang lemah disebut muqabilus sahih. Walam yu'ab, jadi jangan dikira bahwa sahih itu kebalikan dari as-sah ya. Secara istilah enggak begitu. Walam yu'abbiru bidzalika fil aqwali ta'adduban ma'al Imam Syafi'i. Nah, kenapa ketika khilafnya antar qaul Imam Syafi'i kok enggak disebut as-sah dengan sahih? Tapi disebut azhar atau masyhur. Kenapa? Walam yu'abbiru bidzalika. Ya, ulama tidak mentakbir bidzalika menggunakan lafaz al-ashah dan as-sahih fil aqwal kalau khilafnya terjadi dalam aqwal Imam Syafi'i. Kenapa? Ta'adduban ma'al Imam Syafi'i, karena menjaga adab terhadap Imam Asy-Syafi'i. Kama qala An-Nawawi, sebagaimana diucapkan oleh Imam Nawawi, fa inna shahiha minhu musy'irun bi fasadi muqabilihi. Karena kalau khilaf Imam Syafi'i misalkan yang rajih disebut sahih, yang tidak rajih berarti fasid. Gitu. Musy'irun bi fasadi muqabilihi. Ingat ya, di sini takbirnya musy'irun, mengesankan bahwa muqabilus sahih itu fasid. Jadi kesannya kalau dinamai sahih, ini kita sudah keluar dari masalah adab ya. Misalkan ada khilaf antar qaul ashab Syafi'i. Kemudian kemudian khilafnya lemah. Yang rajih disebut sahih. Ketika yang rajih disebut sahih, itu kesannya yang dhaif itu tidak sahih, artinya fasid. Nah, ingat itu hanya kesan. Kesannya begitu. Kenapa ini perlu tekankan ya, nanti kalau kita baca Hasyiah Qalyubi, beliau sama menyinggung masalah ini. Jadi hanya musy'ir, hanya mengesankan bahwa muqabilus sahih itu fasid, tapi enggak berarti muqabilus sahih itu fasid. Itu ya pentingnya. Karena nanti Imam Qalyubi, emang ulama itu ada khilaf mengenai boleh apa tidak kita mengamalkan muqabilus sahih. Ya, boleh atau tidak kita mengamalkan muqabilus sahih. Tadi kita sudah bahas muqabilus sahih itu khilafnya lemah. Artinya apa? Yang satu kuat banget, yang satu lemah. Nah, boleh nggak mengamalkan muqabilus sahih? Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Ya, itu bisa dibaca di I'anatul Talibin. Di kitab ini juga ada, kemarin kita sudah bahas ya. Illa muqabilah sahih sudah dibahas kemarin. Nah, tapi Imam Qalyubi mengatakan boleh mengamalkan muqabilus sahih. Begitu. Jadi secara amal tidak fasid, bisa diamalkan menurut Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi dalam Hasyiah Qalyubi. Wa illa fa sahih. Wa zahirun annal masyhur aqwa minal azhar. Nah, tadi kita sudah bahas, kalau khilafnya lemah dalam qaul Imam Syafi'i, kalau khilafnya lemah maka yang kuat itu disebut masyhur. Yang kalau khilafnya kuat maka yang rajih disebut azhar. Nah, qaul masyhur dengan qaul azhar, lebih kuat qaul masyhur. Kenapa lebih kuat qaul masyhur daripada azhar? Karena tadi qaul masyhur itu hasil daripada khilaf yang satu kuat, yang satu lemah. Sedangkan qaul azhar hasil daripada khilaf yang satu kuat, yang satu lebih kuat. Otomatis mana yang lebih kuat jadinya? Al-masyhur. Kenapa? Karena khilafnya lemah. Karena khilafnya lemah, itu menandakan bahwa qaul tersebut sangat kuat. Gitu. Wa anna sahih aqwa minal ashah, sama kayak tadi. Wa haitsu aqulu al-madhhab fa min at-tariqain aw at-turuq. Kalau saya katakan al-madhhab, maka itu khilafnya antar tariq, antar tariqah khilafnya kalau al-madhhab. Wal madhhabu hakadha, itu berarti ada khilaf di situ, tapi khilafnya bukan antar qaul dan bukan antar wajh, tapi antar tariq. Apa itu tariq? Wa hiya ikhtilaful ashabi fi hikayatil madhhab. Tariq itu adalah perbedaan ashab Syafi'i dalam meriwayatkan madhhab.
Ka'an yahkiya ba'duhum fil mas'alati qaulain. Contohnya adalah misalkan sebagian ashab Syafi'i meriwayatkan dari Imam Syafi'i atau dari sesama ashab Syafi'i, ada ulama Syafi'i yang meriwayatkan bahwa fil mas'alati qaulain. Dalam masalah ini ada dua qaul Imam Syafi'i. Ulama lain bilang awwajhain, dalam masalah ini khilafnya bukan antar qaul Imam Syafi'i tapi antar wujuhul ashab. Ada perbedaan enggak dalam meriwayatkan mazhab? Ada. Gitu. Jadi thoriq itu khilafnya bukan antar qaul tapi antar periwayatan mazhab. Liman taqaddama wa yaqta'a ba'duhum bi ahadihima, atau yang satu bilang dalam masalah ini ada khilaf, ulama lain bilang oh enggak, dalam masalah ini hanya ada satu qaul. Gitu. Jadi perbedaannya dalam meriwayatkan mazhab. Tsumma ar-rajihul ladzi 'ubbira 'anhu bil madhhab. Kemudian dalam perbedaan periwayatan mazhab itu yang rajih, yang disebut dengan mazhab itu imma tariqul qat'i, kadang-kadang tariqul qat'i. Apa itu tariqul qat'i? Yang tadi saya bilang tariqul qat'i itu ada ulama mengatakan dalam masalah ini ada dua qaul. Ulama lain mengatakan dalam masalah ini hanya ada satu qaul. Nah, ulama yang mengatakan hanya ada satu qaul itu namanya tariqul qat'i. Kenapa? Karena dia yaqta' bi anna bi'adamil khilaf fil mas'alah. Dia memastikan bahwa dalam masalah ini enggak ada khilaf. Itu jadi kadang-kadang yang disebut al-madhhab itu tariqul qat'i yang mengatakan qaulnya satu doang, tidak ada khilaf gitu. Awil muwafiqu laha, atau kadang-kadang yang disebut al-madhhab itu adalah qaul yang muwafiq li tariqil qat'i. Qaul yang muwafiq li tariqil qat'i. Awas ini konsentrasi. Nah, contoh ya. Ketika sholat berjamaah, siapa yang lebih berhak jadi imam? Misalkan ada ulama mengatakan yang lebih berhak jadi imam dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama mengatakan, oh dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yang lebih berhak jadi imam adalah yang lebih tua. Pendapat kedua yang berhak jadi imam adalah yang lebih alim. Satu ulama mengatakan begitu. Ulama lain mengatakan enggak, dalam masalah ini hanya ada satu pendapat. Apa itu? Bahwa sholat berjamaah yang berhak jadi imam hanyalah orang yang lebih alim. Itu ikhtilaful ashab fi hikayatil madhab. Yang satu mengatakan dalam masalah ini hanya ada satu qaul, yaitu yang berhak jadi imam hanya yang alim. Nah, ini tariqul qat'i namanya. Ulama lain mengatakan dalam masalah ini ada dua khilaf. Pertama mengatakan yang berhak jadi imam adalah yang lebih tua. Yang satu mengatakan yang berhak jadi imam adalah yang lebih alim. Kadang-kadang yang disebut al-madhhab itu tariqul qat'i yang mengatakan yang berhak jadi imam hanya orang alim. Kadang-kadang al-muwafiq li tariqil qat'i, qaul yang sepakat dengan tariqul qat'i. Tadi tariqul khilaf ada dua pendapat kan? Yang satu yang lebih tua, yang kedua yang lebih alim. Yang lebih alim ini kan sama isinya dengan tariqul qat'i, ya kan? Nah itu kadang-kadang al-muwafiq li tariqil qat'i ini yang disebut dengan qaul mazhab. Gitu ya. Jelas ya? Min tariqil khilaf, dari tariqil khilaf, dari tariq yang meriwayatkan adanya khilaf, dari jalur yang meriwayatkan adanya khilaf. Au al-mukhalifu laha, atau kadang-kadang yang disebut qaul mazhab itu adalah qaul yang bertentangan dengan tariqul qat'i. Dalam masalah tadi, qaul yang bertentangan dengan tariqul qat'i, qaul yang mana? Yang mengatakan bahwa yang lebih berhak jadi imam adalah yang lebih tua. Itu mukhalif li tariqil qat'i. Kadang-kadang qaul tersebut yang disebut al-mazhab. Jadi semua qaul itu punya kemungkinan untuk jadi qaul yang ditandai dengan al-mazhab, artinya rajih dalam periwayatannya.
Kama sayazharu fil masail wa ma qila. Kenapa sih Imam Nawawi perlu menekankan masalah ini? Karena ada pendapat lain. Wa ma qila inna muradahu al-awwal wa annahu al-aghlab mamnu'. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa al-madhhab itu al-awwal. Jadi ada ulama mengatakan bahwa dalam semua khilaf yang disebut qaul yang ditandai dengan al-madhhab itu pasti selalu thariqul qat'i. Ada yang bilang begitu. Nah, itu mamnu'. Ya. Wa ma qila inna muradahu al-awwal itu thariqul qat'i mamnu'. Itu tercegah. Artinya tidak sah qaul tersebut yang mengatakan bahwa dalam semua masalah yang kok menjadi qaul madhab adalah thariqul qat'i. Nah, enggak sah. Wa annahu al-aghlab, atau ada lagi qaul lain mengatakan bahwa dalam semua khilaf ghaliban yang disebut dengan al-madhab itu thariqul qat'i. Ini juga mampu. Wa qad yu'abbiruna 'anit tariqaini bil wajhaini wa aksihi. Kadang-kadang ulama menyebut thariqain dengan wajhain dan kebalikannya. Wa haitsu aqulu an-nasu fa huwa nasul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau Imam Nawawi mengatakan an-nas, misalkan 'alan nas kama fin nas dan lain-lain, maka tandanya masalah ini langsung disebutkan dalam nas Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Langsung loncat ke bawahnya. Di situ ada kalimat wa yakunu hunaka, ada enggak? Ketemu ya? Nah, wa yakunu hunaka, kalau kalimatnya an-nas maka tandanya masalah ini langsung dari nas Imam Syafi'i, dan ada qaul ay muqabiluhu, maksudnya ada kebalikan dari nasnya Imam Syafi'i, wajhun dhaifun, ada wajhun dhaifun, ada qaul ashab yang menjadi kebalikan dari nas Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi mengatakan alan nas, bisa. Jadi kalau ada masalah Imam Nawawi mengatakan alan nas, tandanya masalah ini disebutkan langsung oleh Imam Syafi'i dan ada wajhun dhaif dari ashab yang bertentangan dengan nas ini. Gitu. Au qaulun mukharraj, atau tidak ada wajhun dhaif, tapi ada qaul Imam Syafi'i yang merupakan hasil takhrijan min nasin lahu, dari nas Imam Syafi'i fi naziril masalati, dalam bandingan masalah tersebut, la yu'malu bihi, yang tidak diamalkan. Begitu jelas ya. Jadi kenapa ini perlu ditekankan ya? Karena sebetulnya semua masalah itu berasal dari nas Imam Syafi'i. Ya kan? Terus apa pentingnya Imam Nawawi mengatakan alan nas ini ada dalam nas Imam Syafi'i? Orang semuanya memang mazhab Syafi'i kok. Ya kan, berarti dari nas Imam Syafi'i. Tapi kenapa dalam beberapa masalah perlu ditekankan alan nas? Nah, itu untuk menandakan bahwa dalam masalah ini ada qaul hasil takhrijan dari nas Imam Syafi'i yang tidak diamalkan, atau ada wujuh minal ashab yang tidak diamalkan, sehingga perlu ditekankan dengan kalimat alan nas. Siapa itu Imam Syafi'i? Wa huwa khairul ummah. Kembali lagi ke atas, Imam Syafi'i adalah sebaik-baiknya umat, wa sultanul a'immah, dan rajanya para imam. Abu Abdillah Muhammadu bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Hafalin ya. Nasabnya Imam Syafi'i harus hafal biar kelihatan keren di depan orang-orang. Dan kalau disebutin kayaknya serem banget gitu. Lalu biasa aja. Ulida bi Ghazzata, dilahirkan di Gaza sanata miatin wa khamsin. Tsumma umila ila Makkah, kemudian dibawa ke Makkah. Wa huwa ibnu sanatain, dan ketika itu beliau berumur 2 tahun. Ini kecerdasan ibunya Imam Syafi'i. Ya, jadi ketika beliau umurnya 2 tahun, karena khawatir Imam Syafi'i ini lupa dengan kerabat asalnya bahwa beliau ahlul bait, karena tinggal di Gaza, dibawa ke Mekah supaya kenal dengan keluarganya. Gitu. Dan di Mekah disuruh ngaji. Jadi itu diantara rahasia di balik Imam Syafi'i ada ibu yang luar biasa.
Ya Allah. Itu ibu ya, peran ibu penting. Soalnya abahnya Imam Syafi'i udah wafat, jadi ibunya yang berpengaruh banyak. Wa nasya'a biha. Imam Syafi'i tumbuh di Mekah, wa hafizal Quran wa huwa ibnu sab'i sinin wal muwatta wa huwa ibnu 10 sinin. 10 tahun hafal muwatta. Kita umur berapa nih? Boro-boro hafal muwatta. Menghafal matan ya, ini tanda menghafal matan itu merupakan pekerjaan ulama dari dulu. Tafaqaha bi Makkah ala Muslimi bin Khalidin Az-Zinji. Ngajinya di Mekah, ngaji fikihnya kepada Muslim bin Khalid Az-Zinji. Wa kana syadida syuqrati. Muslim itu, Imam Muslim itu sangat syukra itu asfar qarib ilal humrah, kuning kemerah-merahan ya. Di antara darah haid ada yang ashqar. Ashqar itu kuning kemerah-merahan. Wa adzina lahu Malikun fil iftar. Imam Malik mengizinkan Imam Nawawi untuk berfatwa wa huwa ibnu khamsa'asyarata sanatan. Ketika Imam Syafi'i umurnya 15 tahun. Wa rahala fi talabil ilmi ila Yaman. Kemudian ngaji ke Yaman. Wal Iraq dan ke Irak. Ila an ata Misra, sampai mendatangi Mesir. Fa aqama biha, mukim di Mesir. Ila an tawaffahu Allahu syahidan yaumal Jumu'ah, sampai wafat dalam keadaan syahid di hari Jum'ah salkha syahri Rajab, di akhir bulan Rajab, sanata mi'ataini wa arba'ah. Wa fadailu akthar min an tuhsa. Keutamaan Imam Syafi'i itu sangat banyak. Akthar min an tuhsa, tidak bisa terhitung. Wa akthar min an tustaqsa, sama ya, tidak bisa terhitung. Di antaranya Imam Syafi'i itu punya kasyaf ya. Beliau itu dalam beberapa keadaan beliau seolah-olah tahu apa yang akan terjadi. Contohnya muridnya Imam Syafi'i yang namanya Rabi' al-Muradi. Rabi' al-Muradi itu murid Imam Syafi'i yang paling, bisa dikatakan paling bebel. Yes, ada satu masalah diulang-ulang sampai 40 kali nggak paham. Ya, tapi Imam Syafi'i sabar. Ya udah, khusus untuk Rabi' nanti setelah ngaji saya jelasin lagi sampai paham. Kenapa begitu? Imam Syafi'i pernah bilang, anta rawiyatu kutubi. Kamu itu adalah periwayat kitab-kitabku. Nah, itu kan ketika ngaji kan nggak ketahuan bakal begitu kan? Tapi Imam Syafi'i bilang begitu, kamu itu periwayat kitab-kitabku. Nah, ternyata nanti murid Imam Syafi'i yang paling panjang umurnya itu Imam Rabi' al-Muradi. Nah, dan ulama-ulama itu sanad, bahkan ya kalau ada ikhtilaf riwayat antara Rabi' al-Muradi bahkan dengan Imam Buaiti, murid Imam Syafi'i yang paling cerdas itu Imam Buaiti yang menggantikan Imam Syafi'i di majelisnya Imam Buaiti. Tetap kalau dalam masalah periwayatan ada khilaf, Rabi' al-Muradi yang lebih didahulukan. Dan beliau yang jadi periwayatnya. Nanti kita beritahu Imam Syafi'i itu riwayatnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena Imam Rabi' umurnya panjang. Keren banget imam kita. Wa haitsu aqulu al-jadid fal qadimu khilafuhu. Kalau saya katakan al-jadid, maka ada qaul qadim yang berkebalikan dengan qaul jadid tadi. Awil qadim, atau aku katakan al-qadim, au fi qaulin qadim, atau saya mengatakan fi qaulin qadim. Beda ya antara kadang-kadang kata Imam Nawawi, kadang-kadang saya akan bilang al-qadim, kadang-kadang saya akan bilang fi qaulin qadim. Fal jadidu khilafuhu, maka qaul jadid kebalikannya. Wal qadim ma qalahu Syafi'i bil Iraq. Yang qaul qadim itu yang diucapkan Imam Syafi'i di Iraq. Ini ta'rif pertama. Ta'rif kedua, qaul qadim adalah au qabla intiqalihi ila Misr. Au takdirnya au ma qalahu qabla intiqalihi ila Misr, atau qaul qadim itu adalah qaul yang diucapkan Imam Syafi'i sebelum ke Mesir. Apa perbedaannya? Perbedaannya nanti Imam Syafi'i hidupnya bukan di Irak doang, di Mekah, di Yaman. Qaul-qaul yang diucapkan di Mekah, di Yaman, qaul qadim bukan. Berdasarkan ta'rif pertama, ma qalahu fil Iraq, bukan.
karena bukan di Irak diucapkannya. Nah, maka tarikh kedua itu lebih jami' dan mani', ya, yang diucapkan sebelum ke Mesir. Nah, semuanya tercakup. Wa asyharu ruwatihi, yang periwayat qaul qadim yang paling masyhur adalah Ahmad ibn Hanbal wa Za'farani wal Karabisi wa Abu Thawr wa qad raja'a Syafi'i anhu. Qaul qadim itu sudah ditarik kembali oleh Imam Syafi'i. Wa qala, Imam Syafi'i berkata, la aj'alu fi hillin man rawahu anni. Ya, saya tidak menghalalkan orang yang meriwayatkan itu dari saya. Wal jadidu ma qalahu bi Misra. Qaul jadid itu yang diucapkan di Mesir. Wa asyharu ruwatihi al-Buwaiti. Periwayat paling masyhur adalah Imam Buwaiti. Ini yang menggantikan Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i meninggal. Imam Buwaiti yang ngajar. Wal Muzani, dan Imam Muzani. Imam Muzani, Imam Buwaiti itu meninggalnya karena fitnatul khalqil Quran itu yang terjadi di zamannya Abbasiyah, ya. Al-Quran makhluk atau bukan? Nah, itu Imam Buwaiti nggak mau mengakui itu, akhirnya penjara dan meninggal. Nah, ketika Imam Buwaiti meninggal atau ketika Imam Buwaiti ditarik ke Baghdad, penjara, digantikan oleh Imam Muzani. War Rabi' al-Muradi yang tadi. War Rabi' al-Jizi wa Harmalatu. Imam Harmalah bin Yahya bin Harmalah wa Yunus bin Abdul A'la wa Abdullah ibn Zubair al-Makki wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam wa Abuhu. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Hakam ini yang berdebat dengan Imam Buwaiti. Jadi ketika Imam Syafi'i wafat, berdebat nih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dengan Imam Buwaiti. Siapa yang berhak menggantikan Imam Syafi'i? Nah, akhirnya datang utusan dari Imam Syafi'i, tidak ada muridku yang lebih berhak untuk menggantikanku selain Imam Buwaiti, dan tidak ada yang lebih pintar dari dia. Gitu. Wa abuhu, dan bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, yaitu Abdullah bin Abdul Hakam. Walam yaqa' lil musannif fi ta'bir bi qawlihi wa fi qaulin qadim. Tadi Imam Nawawi bilang, kalau saya bilang fi qaulin qadim, nah, di sini dikritisi. Lam yaqa' lil musannif, padahal Imam Nawawi itu tidak ada dalam kitab Minhaj beliau mengatakan fi qaulin qadim. Jadi enggak ada ta'bir itu. Gitu. Wala'allahu dhanna sudura dzalika. Mungkin bisa jadi Imam Nawawi itu mengira bahwa nanti beliau akan mengucapkan fi qaulin qadim, makanya ditulis. Minhu dari Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Wa idza kana fil mas'alati qaulani. Kalau dalam masalah ada dua qaul, qadimun wa jadidun, fal jadidu huwal ma'mulu bihi, maka yang diamalkan adalah qaul jadid. Illa fi nahwi 17 mas'alatan, kecuali dalam ada 17 permasalahan uftiya fiha bil qadim, yang mana fatwanya menggunakan qaul qadim. Nah, ini kalau mau melihat qaul ini semuanya itu ada nazomannya di Hasyiah Syekh Sulaiman Al-Bijirimi terhadap kitab Al-Iqna'. Wa qad tutubi'at, ya, 17 masalah ini sudah diteliti. Fa wujidat mansusun 'alaiha fil jadid aidan. Ternyata setelah diteliti 17 masalah ini qaulnya juga terdapat dalam qaul jadid. Jadi tidak ada qaul ketika qaul qadim yang bertentangan dengan qaul jadid kemudian yang diamalkan qaul qadim. Jadi kan di depannya dijelaskan ada 17 masalah khilaf antara qadim dengan jadid, yang diamalkan malah qadim. Ketika diteliti ternyata itu juga bukan qaul qadim juga, karena di qaul jadid ada juga qaul itu. Gitu. Jadi kesimpulan yang enggak ada. Ini ada semuanya di Fawaid Madaniyah. Fawujid mansusun alaihi fil jadid aidan wa qad nabaha fil majmu'i ala syai'ain. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengingatkan kepada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, anna ifta al-ashab bil qadim. Ashab Syafi'i kalau berfatwa dengan qaul qadim fi ba'dil masail, dalam sebagian masalah, mahmulun ala anna ijtihadahum addahum ilaihi, diarahkan bahwa ijtihad mereka. Kenapa katanya tadi qaul qadim dengan qaul jadid yang diamalkan qaul jadid, tapi kenapa sebagian ashab Syafi'i berfatwa dengan qaul qadim? Itu mahmulun
ya diarahkan ala anna ijtihadahum adahum ilaihi. Boleh jadi ijtihad mereka itu mengatakan bahwa yang kuat itu qaul qadim li zuhuri dalilihi, karena kuat dalilnya. Wa la yalzamu min dzalika nisbatuhu lisyafi'i, tapi la yalzam min dzalika, ya dzalika kembali ke iftaul ashabil qadim, nisbatuhu lisyafi'i. Enggak mesti ketika itu qaul qadim tersebut dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sudah ditarik ulang. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa hina idzin faman laisa ahlan litakhrij ta'ayyana alaihi al-amal wal fatwa bil jadid. Yang tidak ahli takhrij maka dia harus mengamalkan dan berfatwa dengan qaul jadid. Wa man kana ahlan litakhrij, yang ahli takhrij wal ijtihad fil madhhab, dan ijtihad madhhab, yalzamuhu ittiba'u ma qatadahu dalilu fil amali wal fatwa. Kalau bisa ijtihad madhhab, silahkan mengikuti maqtadahu dalil, yang dituntut oleh dalil fil amali, baik dalam amal wal fatwa ataupun dalam berfatwa. Mubayyinan anna hadza ra'yuhu, tapi perlu dijelaskan bahwa ini pendapat pribadi dia, jangan dinisbatkan ke Imam Syafi'i karena itu qaul qadim. Wa anna madhhab Syafi'i kadza wa kadza, bahwa dan harus dijelaskan bahwa mazhab Syafi'i seperti ini gitu. Qala an-Nawawi wa hadza kulluhu fi qadimin lam ya'didhu haditsun la mu'arida lahu. Wa hadza kembali ke idza kana fil mas'alati qaulani fal jadid huwal ma'mulu bihi. Itu ya. Hadza kembali ke idza kana fil mas'alati qaulani fal jadid huwal ma'mulu bihi. Masalah ini kulluhu fi qadimin lam ya'didhu hadis. Semuanya itu kalau qaul qadimnya tidak dikuatkan oleh hadis la mu'aridha lahu, yang tidak ada yang membantah hadis tersebut. Fa in i'tadada bidzalika, kalau qaul qadimnya dikuatkan bidzalika, dzalika kembali ke hadis la mu'aridha lahu, fa huwa madhhabu Syafi'i, maka itu ya huwa kembali ke qadim mazhab Syafi'i, maka itu juga mazhab Imam Syafi'i. Faqad shahha annahu qil, karena telah sahih bahwa Imam Syafi'i itu berkata idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, kalau hadisnya sahih maka itu madhab saya. Tapi enggak sembarangan mengamalkan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Ada kitabnya ya, tulisan Imam Subki. Ya, ada kitabnya tulisan Imam Subki mengenai qaulul Imam Al-Muttalibi idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Itu satu kitab khusus membahas ini doang. Dirangkum oleh Syekh Ali Jum'ah dalam Al-Madkhal ila Dirasatil Madzahib Al-Fiqhiyah. Kemudian dalam masalah ini juga ada dibahas oleh Syekh Abdul Fattah Qutaish Al-Yafi'i dalam kitab At-Tamadhhub. Di situ dijelaskan bagaimana memahami idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, enggak salah-salah. Itu ya, makanya kalamul mujtahidin bin nisbati lil muqallidin kan nusus syar'i bin nisbati lil mujtahidin. Ya. Kalimat idza shahhal hadis wa madhhabi doang pembahasannya bisa berkitab-kitab. Begitu. Jadi enggak sembarangan mengenai kalam ulama. Atsani qauluhum innal qadima marju'un anhu wa laysa bi madhhabi Syafi'i. Yang kedua ya, kedua dari apa? Kedua dari nabaha fil majmu' ala syai'ain. Gitu. Nah, yang kedua, qauluhum, ucapan ulama, innal qadim, bahwasanya qaul qadim itu marju'un anhu, ditarik ulang, wa laisa bi madzhab Syafi'i, dan bukan madzhab Syafi'i. Itu mahalluhu, konteksnya fi qadimin nasafil jadid ala khilafihi, qaul qadim yang dalam qaul jadid ada kebalikannya. Gitu. Ada qaul yang berbeda dengan qaul qadim. Amma qadimun lam ya'tarid fil jadid lima yuwafiquhu wa la lima yukhalifuhu fa innahu madhhabu. Sedangkan qaul qadim yang tidak bertentangan dengan qaul jadid ya, atau bahkan tidak disinggung dalam qaul jadid, lima yuwafiquhu wa lima yukhalifuhu, tidak disinggung sesuatu yang sepakat dengan qaul qadim itu atau yang tidak sepakat dengan qaul qadim itu, fa innahu madhhabu, maka itu madhab Imam Syafi'i. Wa idza kana fil jadid qaulani, kalau dalam qaul jadid ada dua qaul, fal amalu bima rajjahahu Syafi'i,
maka yang diamalkan adalah yang dirajih oleh Imam Syafi'i. Fa in lam yu'lam, kalau tidak diketahui apa yang tidak diketahui, marajjahahu Syafi'i tadi, fa bi akhirihi, maka yang paling akhir. Wa haitsu aqulu wa qila kadza. Ini masih istilah Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Kalau aku katakan, kata Imam Nawawi, wa qila kadza, fa huwa wajhun dha'ifun wa shahihu awil ashahu bi khilafihi, maka tandanya itu wajhun dhaif, dan ada kaul sahih atau ada kaul ashah yang bertentangan dengan kaul dhaif tadi. Tapi wajhunnya wa haitsu aqulu fi qaulin kadza, kalau aku katakan fi qaulin kadza farrajihu khilafuhu, maka yang rajih adalah kebalikannya. Wa yatabayyanu quwwatul khilaf wa du'fuhu, dan kuatnya khilaf dan lemahnya khilaf itu jelas, ya, dijelaskan fi qaulihi, dalam ucapan Imam Nawawi, mulai dari kalimat wa haitsu aqulu al-madhhab ila huna, sampai ke sini. Ngerti enggak? Jadi lemah dan kuatnya khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, itu kekuatan khilafnya dan kelemahan khilafnya itu semuanya cara mengidentifikasinya bisa kita fahami dari kaulnya Imam Nawawi, dari kalimat al-madhhab sampai ke sini, sampai qaul fi qaulin kadza farrajihu khilafuhu. Gitu. Tadi kan ada qaul Imam Nawawi wa haitsu aqulu al-madhhab, paling atas banget, jauh banget tadi. Ada kan? Nah, sampai ke tempat ini, sampai ke lembaran ini, yaitu kalimat fi qaulin kadza farrajihu khilafuhu. Dari sono sampai ke sini itu adalah penjelasan Imam Nawawi mengenai cara kita mengidentifikasi kuatnya khilaf atau lemahnya khilaf itu. Jelas ya? Min mudrakihi, ya, dari mana taunya itu kuatnya khilaf lemahnya khilaf, bisa diketahui dari mana? Min mudrakihi, dari dalilnya, dari istinbatnya. Wa qad yaqa'u lil musannif annahu fi ba'dhi kutubihi yu'abbiru bil azhari wa fi ba'dhiha yu'abbiru an dzalika bil ashar. Tapi kitab-kitab Imam Nawawi juga berbeda-beda ternyata dalam mentakbir. Ya, kadang-kadang di sebagian kitab Imam Nawawi takbirnya dengan kalimat al-azhar, di sebagian kitab dengan kalimat al-ashah. Fa in urifa anna al-khilafa aqwalun aw juhun, ya, kalau diketahui bahwasanya khilafnya itu antar qaul atau antar wajh, fa wadihun, maka udah jelas. Wa illa ay wa in lam yu'raf, kalau tidak diketahui khilafnya antar qaul atau antar aujuh, rujjiha ad-dallu ala annahu aqwal, maka yang rajih itu adalah yang mengatakan bahwa khilafnya antar aqwalnya Imam Syafi'i, bukan antar aujuh ashab Syafi'i. Kenapa begitu? Kalau misalkan ada ulama mengatakan bahwa ini khilafnya antar aqwal Imam Syafi'i, berarti dia menisbatkan qaul ke Imam Syafi'i. Kalau ulama lain mengatakan oh ini khilafnya antar wujuhul ashab, berarti dia menafikan isbat qaul tersebut kepada Imam Syafi'i. Jadi ada yang meriwayatkan ini kepada Imam Syafi'i, ada yang tidak meriwayatkan. Yang lebih unggul yang meriwayatkan kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang meriwayatkan dia boleh jadi punya informasi yang tidak diketahui dari yang tidak meriwayatkan, dibanding yang tidak meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Gitu. Lianna ma'a qailihi, karena yang mengucapkan aqwal, ya, menisbatkan qaul tersebut Imam Syafi'i, ziyadata ilmin, ilmu tambahan, ya, binaqlihi, dengan penukilan qaul tersebut an Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bi khilafi nafihi anhu, berbeda dengan yang menafikan qaulnya dari Imam Syafi'i. Asaniyatu dari apa? Dari faidatani. Fi syarh Syama'il Ibnu Hajar rahimahullahu taala, akhbarana huwa ka amba'ana. Akhbarana itu posisinya sama seperti lafaz amba'ana, bima'nan wahid, maknanya satu,
inda Malikin, tapi itu menurut Imam Malik dan Imam Bukhari, wa mu'azzamil hijaziyyin wal kufiyyin. Wa madhhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wa jumhurul masyariqah, dan menurut atau wa jumhuril masyariqah, ya, dan dalam mazhab jumhur masyariqah, ulama masyriq, qila wa aktsarul muhadditsin, ya, bahkan ada satu qaul mengatakan bahwa ini juga mazhab aktsarul muhadditsin. Wa ikhtarahu Muslim, dan istilah ini juga yang dipilih oleh Imam Muslim, anna haddatsana, bahwa ada perbedaan antara haddatsana dengan akhbarana dan amba'ana. Haddatsana itu lima sumi'a minasyaikhi khassatan, itu khusus bagi yang langsung didengar dari syaikh, wa huwa li'alam. Wa akhbarana lima quri'a alaihi, sedangkan akhbarana itu kalau kita baca kitab hadis ke syaikh. Maka kalau kita ingin mengijazahkan, kalimatnya akhbarana. Wa amma amba'ana, kalau lafaznya amba'ana fayakunu fil ijazati, maka itu ijazah tanpa qiraah. Ya. Amba'ana berarti dia dijazahkan kitab tersebut, ya, meskipun dia tidak qiraah kepada syekh dan syekhnya tidak tidak mengajarkannya, itu langsung dijazahkan. Fahuwa adna mimma qablahu wa ma'tida ghaliban fir rasmi, ya. Dan yang biasa dilakukan dalam penulisan, yaitu penulisan lafaz sana, ya, dalam kitab hadis sering sana fulan dan seterusnya, itu maksudnya adalah li haddatsana, maksudnya adalah haddatsana, gitu. Wa ma'tida jadi mubtada, li haddatsana jadi khabarnya. Wa ana, ya, kalau dalam kitab hadis ada kalimat ana, itu maknanya li akhbarana. Kalau wa annana, ya, atau wa gimana bacanya? Karena ini tulisan, ya. Dalam pembacaan nggak boleh dibaca annana gitu, nggak boleh. Sana juga nggak boleh dibaca sana, harus dibaca haddatsana. Jadi dalam penulisan doang ini. Wa annana li amba'ana itu dibacanya amba'ana. Wa qad nazama dzalika al-Iraqi, ya, Imam Al-Hafiz Al-Iraqi sudah menazamkan semua istilah-istilah tadi. Ya, Al-Hafiz Al-Iraqi, ya, kalau nggak salah ini menazamkan Muqaddimah Ibnu Shalah dalam ilmu mustalah hadis. Fi alfiyatihi, dalam Alfiyatul Iraqi, ya, nazaman dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Wazada, ya, dan wazada waqad nazama wazada, menazamkan istilah tadi dan menambahkan. Faqala Al-Hafiz Al-Iraqi berkata, waftasharu fi kutubihim haddatsana ala sana. Ulama, ya, meringkas dalam kitab-kitab mereka haddatsana itu menjadi sana. Au na, atau haddatsana diringkas jadi na doang. Waqila datsana. Ada satu ulama mengatakan, satu pendapat mengatakan boleh haddatsana diringkas jadi datsana. Tapi itu dalam penulisannya. Waftasharu akhbarana ala ana. Akhbarana diringkas jadi ana atau arona. Wal Baihaqi abana. Imam Baihaqi bahkan diringkas jadi abana. Qultu, ya, aku berpendapat, kata Al-Hafiz Al-Iraqi, wa ramzu qala isnadan yaridu qafan, ya, dan untuk merumuskan lafaz qala isnadan yang fungsinya untuk mengisnad kepada seseorang, mengisnadkan qaul kepada seseorang, itu yaridu qafan, biasanya rumusnya adalah qaf. Kan dalam kitab hadis qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, gitu kan, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada qala di situ. Qala Abu Hurairah, itu qala itu berarti mengisnadkan qaul ke Abu Hurairah. Biasanya ditulis dengan qaf doang rumusnya, gitu. Wa qala asy-syaikhu hadfuha uhid, ya, asy-syaikh di sini adalah Ibnu Shalah.
Ibnu Shalah mengatakan hadfuha ay hadfu qala uhida khata'an, sering dibuang secara salah. Jadi sering dalam kitab-kitab hadis misalkan an Abi atau anin Nafi' an Ibnu Umar gitu kan. Itu kan anin Nafi' dari Imam Nafi'. Qala Ibnu Umar kan gitu. Ibnu Umar berkata, kemudian qala Rasulullah. Nah, biasanya enggak pakai begitu langsung anak-anak. Nah, itu uhida khata'an. Itu biasa dalam kitab hadis dibuang secara khata', secara salah. Wala minan nutqi, tapi walam yu'had hadfuha minan nutqi. Ya. Ai lam yu'raf, tidak diketahui bahwasannya qala itu ketika diucapkan dibuang juga. Artinya meskipun dibuang dalam penulisan, ketika dibaca kita harus menyebutkan qala-nya itu, jangan dibuang. Begitu. Kadza qila lahu. Begitu juga kadang-kadang dibuang lafaz qila lahu. Nah, ini khusus dalam sirah jadi kadang-kadang dalam kitab hadis itu kalimat aslinya quri'a ala fulanin qila lahu. Isi hadisnya seperti apa? Lengkapnya quri'a ala fulanin qila lahu, langsung isi hadisnya. Nah, di sini kadang-kadang dibuang lafaz qila lahunya, berarti quri'a ala fulanin, langsung isi qaul yang dibacakannya itu. Kadza sama seperti lafaz qala, itu lafaz qila lahu. Wa yambaghin nutqu bidza, dan harus diucapkan qila lahunya dan qalanya tadi harus diucapkan. Meskipun dalam penulisan enggak ada. Wa katabu 'inda intiqalin min sanad li ghairihi, dan ulama itu menuliskan ketika mereka ingin pindah dari satu sanad ke sanad lain, biasanya dipisah dengan lafaz ha, dengan huruf ha. Wantiqan biha, dan kamu harus mengucapkan haknya tadi. Wa qad ra'a ar-Rahawi, gimana mengucapkannya? Apakah hak doang? Wa qad ra'a ar-Rahawi, Imam Rahawi berpendapat bi an la tuqra'a, haknya enggak perlu dibaca. Wa annaha, dan ar-Rahawi juga mengatakan bahwa hak tersebut itu min ha'ilin, diambil dari lafaz ha'il, karena itu ingin pindah dari sanad ke sanad lain, sehingga perlu ada pembatas. Pembatasnya apa? Huruf ha. Jadi nggak perlu dibaca, kata Imam Ar-Rahawi. Wa qad ra'a ba'du ulil gharbi bi an yaqula makanaha al hadis. Ya, yaqula itu alifnya alif syairan ya. Wa qad ra'a ba'du ulil gharbi, ya, sebagian penduduk gharb itu ulama gharb berpendapat bahwa haknya perlu dibaca. Dibacanya apa? Yaitu bi an yaqula makanaha al hadis. Ketika menemukan ha, ucapkan kalimat al hadis. Pindah dari sanad ke sanad lain, kalau ada ha bacanya al hadis. Qad ya ai faqat. Wa qila, menurut satu pendapat, bal ha'u tahwilin, hak yang untuk memisahkan sanad itu diambil dari lafaz tahwil, artinya pindah dari sanad ke sanad lain. Wa qala, siapa yang qala? Imam Ibnu Shalah. Qad kutiba makanaha shah, kadang-kadang tidak ditulis ha, tapi tulisannya shah. Faha minha intakhib, maka hak tersebut itu diambil dari lafaz shahha, artinya telah sahih sanad ini, kemudian disebutkan sanadnya. Intakhib, ambillah olehmu dari lafaz shahha tadi. Ha itu diambil dari lafaz shahha tadi. Wa fi syarhil arba'in li Ibnu Hajarin rawaina bi fathi awwalaihi, ya, dalam syarah arba'in, syarah arba'in tulisan Imam Ibnu Hajar, judulnya apa? Al-Fathul Mubin Darul Minhaj. Rawaina bi fathi awwalaihi, bisa dibaca dengan difathahkan dua huruf awalnya, ma'a takhfifil wawi, sambil ditakhfif wawunya. Rawaina enggak pakai tasydid. Indal aktsarin, menurut kebanyakan ulama. Min rawa, diambil dari lafaz rawa. Idza naqala minhu ghairuhu, kalau orang lain menukil dari dia. Rawaina, jadi gitu maknanya. Rawaina itu maksudnya si ghair menukil dari dia. Wa qala jam'un, nah, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat al-ajwad dummar wa'u
wa dhammur ra'i wa kasrul wawi musyaddadatan ruwina. Yang lebih bagus begitu. Karena itu naqlul idza naqala minhu ghairuhu. Ya, dia menukil dari orang lain berarti ruwina. Kita diriwayatkan dari orang lain dan menukil kepada orang lain. Ai rawat lana masyayikhuna. Gitu. Ai naqalat lana masyayikhuna fasami'na. Tatimmatun pelengkap fi fatawa Bani Hajarin min al-haqqil wadhihi al-muqarrari min al-ma'lumi baina al-a'immati anna ma yaqa'u li ba'dihim ka qawlihi hadza ghalat, ya. Merupakan kebenaran yang jelas yang sudah ditetapkan min al-ma'lum, yang sudah maklum baina al-a'immati antara ulama, anna ma yaqa'u li ba'dihim ka qawlihi hadza ghalat, bahwasannya yang sering terjadi antara sebagian ulama, ya, mereka mengatakan hadza ghalat wa khata', ya, sebagian ulama menyalahkan ulama lain dengan kalimat hadza ghalat wa khata'. Itu sebetulnya la yuridu nabihi tanqisan. Mereka tidak ingin merendahkan ulama yang disalahkan itu, wala bughdan, dan apalagi enggak bermaksud benci. Bal bayanul maqalat al ghairil murtadah. Tapi yang dimaksud adalah menjelaskan pendapat yang tidak diridhoi. Wa hadza sya'nul Isnawi ma'a syaikhain. Nah, ini juga yang terjadi antara Imam Isnawi dengan Imam Rafi'i dan Nawawi, ya, karena pernah saya jelaskan Imam Isnawi mengkritisi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam kitab Tatimmat. Ya, dalam kitab Tatimmat banyak mengatakan hadza ghalat wa hadza khata'. Apakah beliau ingin merendahkan Imam Nawawi? Enggak. Cuman menjelaskan bahwa qaul ini fihi nazar, gitu. Wal Azra'i, nah, ini udah beda kalimat. Wal Azra'i wa hadza sya'nul Azra'i wal Bulqini wa Ibn al-Ibad wa ghairihim fi ar-radd 'ala al-Isnawi bi ighlaz. Dan ini juga lah yang terjadi antara Al-Azra'i, Al-Bulqini, Ibn al-Ibad dan lain-lain ketika membantah bantahannya Imam Isnawi bi ighlazin, dengan keras, wa jafain sama keras, wa nisbatihi ay binisbatil Isnawi, ya, bantahan ulama-ulama tadi dengan menisbatkan Imam Isnawi lima huwa bari'un minhu ghaliban, terhadap perkara yang sebetulnya Imam Isnawi itu bari'un, terbebas minhu dari tadi ghaliban secara umum. Nah, jadi sebetulnya tidak ada marah-marahan atau merendahkan sesama ulama, enggak. Itu hanya menjelaskan qaul saja. Lakinnahu, akan tetapi ketika Imam Isnawi lamma tajawaza fi haqqi syaikhaini, ketika dia berani untuk mengkritisi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tadi, qayyadallahu man tajawaza fi haqqihi, maka Allah juga memberi kekuasaan kepada ulama-ulama setelahnya untuk mengkritisi Imam Isnawi lagi, gitu. Kenapa? Jazaan wifaqan, balasan yang setimpal. Wa ma'adzalika ma'adzallahi ay yaqsida ahadun minhum ghaira bayani wajhil haq. Ya. Meskipun seperti itu, ya dzalika kembali ke lamma tajawaza fi haqqi syaikhain qayyadallahu man tajawaza fi haqqihi jazaan wifaqan. Meskipun seperti itu, aku berlindung kepada Allah bahwa tidak ada satupun dari ulama-ulama tadi yang bermaksud kecuali dia hanya ingin menjelaskan kebenaran. Ma'abaqai ta'zimi ba'dihim bil ba'din, sambil sebagian masih tetap menta'zim sebagian yang lain. Fakadza nahnu, begitu juga kita, ya, kata Sayyid Alawi As-Saqaf, wa man i'taradna 'alaihi, dan ketika kita mengkritisi orang lain, wa i'taradu 'alaina, dan ketika orang lain mengkritisi kita. Ma'a i'tiqadi salahihim, sambil kita juga meyakini kesolehan mereka, wa annahum al-qudwatu linnas, dan mereka itu imam bagi umat manusia. Wa fi dzalika al-iqlim, dalam bidang tersebut. Jazakumullahu khairan wa nafa'ana bihim wa khatama lana wa lahum bil husna wa taufiq. Al-khatimah. Nas'alullaha husnaha wa tashtamilu ala fawaidah. Al-ula, yang pertama, nunabbihu fiha ala ba'di kutubin wa ahaditha wa hikayatin la yanbaghi al-ishtighalu biha. Kami peringatkan ada beberapa kitab yang la yanbaghi al-ishtighal biha. Qala al-imam al-allamatu as-sayyid Muhammad ibn Abi Bakr asy-Shilli
Asy-Syili al-Alawi fil Masyru'ir Rawi fi Manaqib Bani Alawi fi Adabil Masjid wa ma yumna'u fihi. Ya, dalam kitab judulnya Al-Masyru', ya, babnya di mana bab Adabul Masjid wa ma yumna'u fihi. Gimana ibarahnya? Wa yumna'u mimma dzakarahul muakhirun. Dan dilarang wa yumna'ul masjid. Masjid itu sebaiknya dicegah mimma dzakarahul mu'arrikhun, dari yang disebutkan para ahli sejarah. Seperti apa? Min qisasil anbiya'i, seperti kisah-kisah nabi, ka Futuhis Syam lil Waqidi, seperti kitab Futuhis Syam lil Waqidi. Jadi tidak semua kisah nabi ya, tapi kisah nabi yang sifatnya seperti kitab Futuhis Syam lil Waqidi sebaiknya tidak dibaca dan dibahas di dalam masjid. Kenapa? Fa inna ghalibahu mawdu'. Karena secara umum yang keterangan dalam kitab tersebut itu palsu. Jadi di sini musannif ingin menjelaskan sebaiknya di masjid itu jangan membaca kitab-kitab yang isinya itu hadis-hadis palsu. Au ma'khudun mimma la yuthaqu bihi, atau diambil dari orang yang tidak bisa dipercaya. Min ahlil kitab, seperti ahli kitab ya, Yahudi Nasrani. Wa ma fihi dzikru sifatil khamri al muharramati. Dan wa yumna mimma fihi gitu. Wa yumna, masjid itu dicegah dari keterangan-keterangan yang ada dalam kitab tadi ya, Futuhis Syam itu zikru sifatil khamr ya, berupa penyebutan sifat-sifat khamr yang diharamkan walau kharijal masjid, bahkan sebetulnya di luar masjid juga tidak boleh membaca kitab-kitab seperti tadi. Ya, ini kan konteksnya apa? Konteksnya menjelaskan kitab-kitab yang sebaiknya nggak dibaca. Tapi beliau menukil dari keterangannya Imam Sayyid Muhammad bin Bakar Asy-Syili yang kebetulan sedang membahas konteksnya tentang masjid. Tapi yang ingin kita bahas itu secara umum, baik masjid ataupun di luar masjid. Walau kharijal masjid, di luar masjid. Wa qad afta Ibnu Hajar bi hurmati mutala'ati Hilyatul Kummait. Ibnu Hajar berfatwa haram membaca kitab Hilyatul Kummait. Naam, memang indalat qarinatun, kalau ada qarinah yang menunjukkan ala annal murada, bahwasan yang dimaksud dengan khamr, sifatul khamr tadi itu ghairul muharramati, itu sesuatu yang tidak haram, kama yaqa'u li katsirin, sebagaimana terjadi pada banyak orang, min annahum ya'nuna biha riqal mahbub, bahwasannya mereka itu yang dimaksud dengan khamr itu adalah riqal mahbub, air liurnya kekasih, al-fawatiha al-haq, atau pembuka-buka kebenaran ala ibadihi, kepada hamba-hamba Allah, au nahwa dzalika, atau semisal hal tersebut, fala yahrumu, maka tidak haram. Wa alaihi hamalu man jaa an ba'di as-salaf, dan wa hamalu alaihi ya, dan ulama mengarahkan alaihi kembali ke riqul mahbub ila akhirih wa nahwi dzalik. Hamalu ma jaa an ba'di salaf, keterangan yang diriwayatkan dari sebagian salaf mengenai sifat-sifat khamr ketika mereka memuji khamr, diarahkan ke situ. Wala ba'sa bi qira'atir raqa'iq wal maghazi, enggak apa-apa membaca kitab-kitab yang isinya raqa'iq, nasihat-nasihat, wal maghazi, kisah-kisah perang, wa nahwihima mimma tahtamiluhu uqulul awam, yang bisa ditanggung, yang bisa dibawa oleh akal orang awam. Walaysa maudu'an, tapi kalau tidak hoak. Wa minhu maqamatul Hariri, seperti maqamatul Hariri, falaisat minal kadzibi fi syai', maka itu bukan kebohongan. Wa dzakara nahwahu al-'allamah Ibnu Hajar fil i'ab. Ya. Al-i'ab itu syarah al-ubab. Qala fil fatawa al-haditsiyati, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fatawa Haditsiyah, la yajuzu qira'atu siratil Bakri, Abul Hasan al-Bakri, tidak boleh membaca sirah al-Bakri, lianna ghalibaha batil wa kadzib, karena kebanyakan isinya batil dan kadzib. Wa qad ikhtalata, dan tercampur antara batil dengan kadzib. Fahurrimal kullu, maka diharamkan semuanya. Haitsu la mumayyiz, kalau tidak ada yang membedakan. Inna
wa min dzalika ta'lamu hurmata qira'ati muzatil majalis wa min dzalika wa min dari